Karena memang yang kita tahu bisnis itu hanya bisa dikembangkan dengan hutang. Ya walaupun begitu memang beberapa kali gagal. Kita coba lagi, gagal lagi. Kita coba lagi, gagal. Memang di sana kita dikasih modal, dikasih tanah. Cuman harus lagi KPR dengan KPR riba. Hati ini tetap gelisah dan gelisah. Tiba-tiba di HP muncul SMS, ada transferan dana sebesar 25 juta. Saya rasanya masih nggak percaya kok bisa seperti ini kan gitu. Loh, saya dananya pas-pasan, saya perjalanan kan. Muncul SMS seperti itu, rasanya ini mungkin rezeki kan gitu. Ternyata saya amatin uang ini berasal dari teman saya yang sebelumnya pinjam ke saya, memang dia sudah nggak sanggup bayar, tiba-tiba nggak tahu tanpa ditagih dia bayarnya sebesar 25 juta. Pengalaman saya kilas baik untuk mengenal riba itu dimulai tahun 2004 pada saat saya butuh modal untuk membangun perumahan. Waktu itu saya mengajukan pinjaman di salah satu bank syariah sebesar 1 miliar. Memang tidak langsung disetujuin, cuman beberapa kali kita lakukan lobby akhirnya disetujuin. Dan untuk perumahan berikutnya juga kita melakukan pinjaman juga di salah satu bank syariah itu sebesar 3 miliar. Dan lagi-lagi disetujuin, karena kan gitu. Itu awal mula kita mengenal riba. Ya kita berpikir, ya karena kita pinjamannya di bank syariah, ya kita tidak berpikir riba kan gitu. Karena ya waktu itu ya kita tahu riba ya hanya sebatas rentenir kan gitu. Tahun berikutnya juga karena waktu berjalan dan perumahan bertahan, kita juga ada pinjam di bank konvensional. Sebesar pertama kita dikasih pinjam 5 miliar, ini terus bertambah dan top up terus sampai 8 miliar. Jadi kita pinjaman kemarin itu hampir kita total itu sekitar 15 miliar kan gitu. Kita tidak terasa memang kecil gitu. Jadi tiap bulan kita harus angsur ke bank itu bayar cicilan sekitar 100 juta sampai 150 juta. Ya kalau bisnisnya sih lancar sih oke, cuman rasanya kok lancarnya itu hanya di tahun-tahun pertama kan gitu. Cuman memang benar kita dengan uang yang begitu besar ya kita otomatis kan pinginnya gaya hidup jadi konsumtif kan gitu. Kita pingin beli mobil lagi kan gitu. Kita pingin ya mengikuti gaya hidup lah paling tidak kan gitu. Yang sebelumnya kita tidak pernah ngerti apa itu golf, kita ikut olahraga itu yang notabene olahraga itu berbiaya tinggi kan gitu. Ya kita perjalanan sih ya kita rasakan kan waktu itu ya belum begitu menyadari bahwa riba begitu dahsyatnya kan gitu. Kita berjalan terus berjalan di hutang langsung berhubungan dengan bank yang satu dengan bank yang lain terus bertambah bank daerah kita juga pinjam gitu sampai terus tahun 2017 kita tersadar di 2011 kita tersadar ketika bisnis kita sudah mulai anjlok, kita tersadar ini harus ada solusi nih, kalau enggak masa harus menyelesaikan hutang dengan hutang, mau sampai kapan kan gitu. 2011 bisnis kami jadi vakum, 2011, 2012, 2013 vakum sevakum-vakumnya. Majunya itu dari 2004 sampai 2011 saja. Itu maju memang, begitu maju. Tapi dari 2011 sampai tahun 2016 itu ada sekitar 5 tahun kami vakum. Iya ada proyek cuman kecil. Bank sudah mulai tidak terbayar lagi kan gitu. Karyawan juga sudah mulai mengundurkan diri karena gajinya telat. Itu sangat kami rasakan bertahun-tahun, rasanya begitu menyiksa lah. Karena dari 5 tahun lah kita 5 tahun ini rasa kegelisahan yang cukup panjang. Kita karena sudah telat membayar cicilan, otomatis ya bank sudah tidak percaya lagi ke kita kan gitu. Ya kita hanya pasrah waktu itu, kita bingung untuk mencari solusi yang terbaik apa. Bahkan beberapa kali kita menawarkan ke pihak ketiga untuk membeli perumahan kita juga mereka masih berpikir begitu panjang. Sehingga ya tetap dalam perjalanan panjang saya sih harus tetap bangkit. Saya
ada beberapa kenalan di Pulau Jawa, saya pergi ke Pulau Jawa, saya coba mengembangkan bisnis lagi, tapi memang di saat kita terpuruk luar biasa sih. Kita mengembangkan bisnis tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau sebelumnya kita mengembangkan bisnis begitu melejit, begitu gampangnya, sekarang kita memang sedang diuji, karena memang menggunakan bisnis yang tanpa hutang ini rasanya cukup berat. Waktu itu cukup berat karena memang yang kita tahu bisnis itu hanya bisa dikembangkan dengan hutang. Ya walaupun begitu memang beberapa kali gagal. Kita coba lagi, gagal lagi, kita coba lagi, gagal. Sehingga pada tahun 2017 itu titik nadir, titik yang paling dalam kan gitu. Kita ya bahkan ya kita merasa di situ untuk menghidupi keluarga sudah gak sanggup lagi. Bahkan sampai pernah puasa waktu itu. Ya akhirnya kita sepakat dengan istri, yuk kita cari solusi. Ya kita solusi yang terbaik kan gitu. Kita coba perbaiki ibadah kan gitu. Ibadah coba udah kita perbaikin. Sholat sudah kita perbaikin, cuman rasanya kok masih nggak pulih-pulih kan gitu. Sehingga tahun 2017 itu kita coba cari di internet gitu. Kita ketemu komunitas, beberapa komunitas yang kita coba, kita ikuti komunitas satu. Bagaimana caranya menyelesaikan hutang gitu. Dan akhirnya saya waktu itu posisi lagi di Palembang, saya dengar ada komunitas masyarakat tanpa riba. Saya langsung telepon dan saya langsung ikutin, saya langsung terbang hari itu juga. Tapi memang bukan rezeki saya. Setelah sampai di Bekasi, saya sampai di situ sudah jam 11, acara dimulai jam 8. Karena di masyarakat tanpa riba ternyata dia on time. Waktu itu saya juga tidak bisa mengikuti acara tersebut. Saya tidak putus asa. Saya tetap oke lah, mungkin ini belum rezeki. Akhirnya saya diberi kepercayaan untuk mengelola bisnis yang di Pacitan. Di Pacitan memang panjang ceritanya, sangat panjang sekali. Memang di sana kita dikasih modal, dikasih tanah. Cuman harus lagi KPR dengan KPR riba. Hati ini tetap gelisah dan gelisah. Akhirnya saya mengetahui ada jadwal dari masyarakat tanpa riba itu di bulan November ya. Sebelumnya yang saya ikuti itu di bulan September. Seharusnya saya ikut di bulan September. Di bulan November itu saya ikut dengan teman-teman kan gitu. Saya pun heran kenapa saya harus ikuti program ini, karena kan saya dalam perjalanan ini memang rasanya ada yang menggerakkan gitu. Saya dari Pacitan itu nyetir sendiri sampai ke Jakarta, rasanya nggak mungkin kan gitu. Cuman waktu itu memang muncul keajaiban, karena memang dana kita pas terbatas kan untuk mengikuti. Saya nggak mikir kan, saya telepon ke Pak Gading waktu itu kan, Pak Gading saya mau ikut acara ini, cuman dana saya nggak ada kan gitu. Ya beliau yang penting niatlah, niat. Terakhir saya putuskan saya ada di segi dana yang saya perhitungkan hanya untuk perjalanan ke Jakarta. Saya waktu itu ada dana saya sekitar 3 juta. Saya telepon, saya ngomong sama Pak Gading, saya cuma ada dana sekian gitu. Ya udah Pak, yang penting Bapak ikut. Seperti itu. Tapi dalam perjalanan itu malam hari itu ada semangat baru, karena tiba-tiba di HP muncul SMS. Ternyata SMS itu ada transferan dana sebesar 25 juta. Saya rasanya masih nggak percaya kok bisa seperti ini kan gitu. Loh, saya dananya pas-pasan, saya perjalanan kan. Muncul SMS seperti itu, rasanya ini mungkin rezeki kan gitu. Ternyata saya amatin uang ini berasal dari teman saya yang sebelumnya pinjam ke saya. Memang dia sudah nggak sanggup bayar, tiba-tiba nggak tahu tanpa ditagih dia bayarnya sebesar 25 juta. Karena dia pinjam 200 juta, dia memang sudah nyerah waktu itu. Saya belum bisa bayar sekarang, ya sudahlah. Bahkan dia bilang, Pak, saya hanya mampu bayar 120 juta. Ya sebelumnya sudahlah, yang penting kamu cicil. Dia bilang, Pak, saya bayarnya akhir bulannya, sudahlah, yang penting kamu cicil. Ya sudah.
Saya ada perjalanan dari Pacitan itu, ya itu perjalanan 20 jam. Saya antar istri ke rumah, anak-anak ke rumah. Besok paginya saya langsung menghadap Pak Gading menyerahkan uang itu, uang sebesar 3 juta itu. Ya akhirnya saya ikutin acara itu, saya ikutin dengan hikmah karena saya temukan teman-teman yang ya menurut saya senasib lah, karena gitu. Teman-teman ini bercerita ke saya tentang penderitaannya juga. Ternyata saya pinjam 15 miliar, ada yang lebih besar lagi, bahkan ada yang sampai 100 miliar kan gitu. Itulah yang saya rasakan dalam mengikuti acara PBTR.